Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pijatan pelancar ASI. Apa saja itu? Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, ada beberapa cara yang biasa dilakukan untuk melancarkan ASI. Misalnya saja mengkonsumsi kacang-kacangan, minum susu pelancar ASI, atau minum suplemen pelancar ASI. Dan juga bisa juga melancarkan ASI dengan mengkonsumsi sayuran-sayuran, misalnya daun katuk. Nah, selain cara-cara yang tadi saya sebutkan, ada juga cara untuk melancarkan ASI dengan pijatan. Dan pijatan ini ada beberapa jenisnya. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, untuk moms yang mau tahu pijatan seperti apa yang melancarkan ASI, simak terus videonya sampai selesai, oke? Pijatan yang pertama adalah pijat payudara. Jadi, pijat payudara ini adalah pijatan yang berfokus pada payudara yang biasanya dilakukan oleh ibu nifas. Nah, biasanya pijat payudara ini dilakukan oleh bidan. Untuk pertama kalinya itu dilakukan oleh bidan pada ibu nifas hari pertama. Jadi sebelum ibu mandi, maka dilakukan dulu pijatan payudara. Setelah itu barulah ibu mandi. Pijatan payudara ini itu berfungsi untuk melancarkan ASI tentunya. Dan di hari selanjutnya apabila moms sudah pulang ke rumah, moms bisa melakukannya sendiri di rumah yang sebelumnya diajarkan oleh bidan teknik-teknik untuk pijat payudaranya. Pijat payudara ini menggunakan baby oil dan juga air hangat. Selain itu tidak menggunakan apa-apa kecuali juga waslap atau handuk yang bersih. Nah, pijatan selanjutnya atau pijatan yang kedua adalah pijatan laktasi. Apa sih pijatan laktasi itu? Pijat laktasi adalah teknik pijatan untuk melancarkan ASI yang dilakukan pada beberapa bagian tubuh, seperti kepala, leher, bahu, punggung, payudara. Nah, biasanya pijat laktasi ini dilakukan apabila terjadi masalah pada saat menyusui. Misalnya saja ASI susah keluar, kemudian juga terjadi bendungan ASI, bahkan ibu dengan mastitis juga bisa melakukan pijat laktasi ini. Nah, pijat laktasi ini bisa moms cari di YouTube, cara untuk pijat laktasi. Nah, dengan pijat laktasi itu akan meredakan atau bisa menyembuhkan terjadinya bendungan ASI. Pijat laktasi ini biasanya dilakukan selama 15 menit dan bisa dilakukan sendiri di rumah tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya atau yang ketiga adalah pijatan oksitosin. Pijat oksitosin adalah salah satu teknik pijatan untuk melancarkan ASI, di mana pijat oksitosin itu dilakukan pada bagian punggung ibu. Nah, pijat oksitosin ini harus dilakukan dengan bantuan orang lain, karena pijatan atau titik pijatannya itu di bagian punggung ibu. Jadi, teknik pemijatannya itu adalah dengan menekan tulang belakang. Dengan penekanan pada tulang belakang itu akan merangsang produksi hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu adalah hormon kebahagiaan. Apabila ibu merasa bahagia, ibu menyusui itu merasa bahagia, maka akan mempengaruhi juga produksi ASI-nya, sehingga produksi ASI ibu lebih banyak dan lebih lancar tentunya. Selain untuk memperlancar ASI, pijat oksitosin juga bisa membuat ibu tidurnya lebih nyenyak, kemudian terhindar dari stres, dan juga bisa mempercepat proses pemulihan ibu apabila misalnya ibu memiliki luka pasca bersalin atau jahitan pasca bersalin. Pijat oksitosin ini biasanya dilakukan kurang lebih 5 menit, tapi kalau misalnya ibunya merasa belum rileks, itu bisa ditambahkan waktunya sampai ibu merasa rileks, merasa nyaman, seperti itu. Nah, untuk moms yang ingin melakukan pijat oksitosin, saya ingin bagi tips. Jadi, usahakan pada saat dilakukan pijat oksitosin, ibu itu tidak menggunakan kain atau baju di bagian belakang agar pijatannya itu terasa. Kemudian, pijatan itu pada saat melakukan pijatan itu sebaiknya menggunakan minyak pijat
supaya lebih nyaman, moms lebih rileks. Dan juga sebelum dilakukan pijatan, sebaiknya ibu itu sudah makan. Jangan melakukan pijatan dalam kondisi lapar. Dan juga moms juga setelah menyusui, sehingga setelah nanti dilakukan pijatan itu ASI-nya atau produksi ASI-nya tambah melimpah. Atau kalau misalnya tidak telah menyusui, bisa juga setelah pumping, setelah mengosongkan payudara, kemudian bisa dilakukan pijat oksitosin. Nah, mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi, untuk teknik pijat payudara, laktasi, pijat oksitosin, itu bisa moms lihat di YouTube. Banyak video-video YouTube yang menampilkan cara-cara atau teknik-teknik pemijatannya seperti apa, lengkap dengan penjelasannya, tata caranya. Jadi moms tinggal lihat, oh caranya seperti ini, maka lakukanlah pemijatan seperti itu. Lakukan, ikuti sesuai instruksi yang moms lihat di YouTube. Jadi mungkin itu saja moms yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol share, agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Dan saya ingin menyampaikan untuk moms yang ingin berkonsultasi, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan juga kalau misalnya ada moms yang ingin menyampaikan atau menyarankan video apa lagi yang akan kita bahas di video selanjutnya, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.